Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan tarif masuk dasar produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat kini turun menjadi 15% atau lebih rendah dari besaran tarif dasar sebelumnya yakni 19%. Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan tarif masuk dasar sejumlah komoditas asal Indonesia ke Amerika Serikat diturunkan dari semula 19% menjadi 15%. Hal tersebut mengacu pada perkembangan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan tarif masuk dasar produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat kini turun menjadi 15% atau lebih rendah dari besaran tarif dasar sebelumnya yakni 19%. Erlangga menyebut besaran tarif 15% tersebut mengikuti perkembangan kebijakan tarif masuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Erlangga menegaskan meski Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sebagian kebijakan tarif Presiden Donald Trump, namun perjanjian Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berlaku. Dan kondisi yang sebelumnya dikenakan tarif masuk Amerika Serikat sebesar 19% kini turun menjadi 15%. Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%. Bapak ART kemarin diskusi nggak Pak? Apa? Dan diskusi yang ART itu batal ya Pak? Nggak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari dan sesudah ratifikasi. Sebelumnya, pada 20 Februari lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa kebijakan tarif resiprokal yang menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional alias International Emergency Economic Powers Act berstatus ilegal. Namun pemerintahan Presiden Trump mengabaikan keputusan tersebut dan menetapkan tarif baru sebesar 10% dan kemudian menjadi 15%. Dari Jakarta, Rajo Patmo, iDek Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarif resiprokal untuk Indonesia turun menjadi 15%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar Pak? Sangat baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin dari kacamata Core Indonesia mereview ya terkait dengan kondisi global, perkembangannya, dinamikanya saat ini dengan tarif resiprokal sendiri seperti apa? 19% kemudian dianulir oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, kemudian ditetapkan menjadi 15%. Apa yang bisa kita lihat dengan kondisi saat ini? Iya, kalau kita lihat memang dinamis ya dari negosiasi tarif ini karena dari kita ikuti dari tahun lalu dari 32 kemudian di tahun ini disepakati 19 kemudian ada perubahan lagi menjadi 15%. Saya kira ini yang kemudian kita perlu tunggu ya bagaimana kelanjutan dari penindakan ataupun keputusan untuk menjalankan tarif tersebut. Nah, kalau kita melihat sebenarnya tarif 15% itu juga kami perlu sampaikan bahwa itu adalah tarif resiprokal. Jadi adalah tarif tambahan yang dikenakan ke barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Jadi selain tarif 15% kalau memang itu nanti jadi diratifikasi, tentu ada biaya tambahan lain yang di luar tarif ataupun tarif resiprokal yang akan uh, kena gitu ya ke barang ekspor Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita bicara daya saing, pekerjaan rumahnya ini masih panjang untuk kemudian memastikan bahwa ekspor kita itu bisa berdaya saing di pangsa pasarnya Amerika Serikat. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua mengenai apakah Trump tidak akan kembali mengubah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung di sana. Karena kita tahu bahwa karakteristiknya Trump ini kan kerap kali berubah. Apa yang dibicarakan saat ini bisa saja kemudian bisa berubah dalam beberapa waktu ke depan gitu. Dan kita juga sudah lihat tren karakteristik Trump yang berubah di negosiasi tarif yang sudah berjalan
kurang lebih hampir beberapa bulan terakhir ini, di mana kadang Trump menurunkan tarif untuk negara-negara tertentu, tapi di saat yang bersamaan karena ada sentimen-sentimen tertentu, tarifnya kemudian juga kembali mengalami kenaikan. Ya, Dan ya. sayangnya kalau kita lihat dari keputusan di agreement reciprocal tarif, sebenarnya Amerika Serikat itu bisa sangat mudah kemudian bisa mengubah ketentuan ya. Karena ada beberapa artikel ataupun pasal yang disebutkan di dalam agreement reciprocal tarif itu yang intinya adalah menyebutkan kalau Amerika Serikat bisa mengubah ketentuan perjanjian apabila ada syarat-syarat yang memang dinilai oleh Amerika Serikat itu tidak memenuhi kesepakatan tersebut. Dan menurut kami justru itu yang perlu dinegosiasikan ulang gitu ya. Jadi Oke, tidak hanya kita bicara tarif, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang eh, berpotensi ya sekali lagi di kemudian hari itu akan merugikan Indonesia karena ada proses ketimpangan narasi dari national interest antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Seperti itu baik, mungkin baik. Mas Pras. Nah, dari kacamata Apindo sendiri melihat bagaimana Pak Ajib dengan kesepakatan 15% begitu yang diambil oleh pemerintah. Kemudian Anda melihat bagaimana apakah ini akhirnya menjadi angin segar bagi pelaku usaha Indonesia atau bagaimana? Mengingat tadi sudah disampaikan Mas Randy, daya saing untuk masuk ke Amerika Serikat ini juga masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan juga di beberapa titik begitu. Ya, Mas Pras, kalau kita lihat dari Agreement on Reciprocal Tariff atau ART antara Amerika dengan Indonesia, Ya, ini memang kemudian memerlukan ratifikasi dalam waktu 90 hari ke depan. Artinya yes. beberapa hal teknis terkait memang harus kemudian kembali didiskusikan ulang sambil tadi melihat dari masukan-masukan yang dibilang oleh Mas Yusuf, betul bagaimana beberapa hal teknis lain tetap harus diperhatikan dan dikawal sehingga dalam konteks perjanjian teknis nanti memberikan keuntungan terbaik buat masyarakat Indonesia. Tapi poinnya begini Mas Pras, kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan dari setahun yang lalu pada bulan April yang ini kita harus sedikit lihat sejarah ke belakang sebenarnya untuk kemudian kita bisa memberikan pandangan secara komprehensif sekaligus kritis atas ART yang ada sekarang. Yaitu di mana pada bulan April 2025 kemarin ketika pada awalnya Trump mendorong dengan angka yang begitu luar biasa 32%, kemudian turun pada bulan Agustus menjadi 19%, kemudian kemarin MA membatalkan menjadi 10%, kemudian sekarang menjadi 15% dan seterusnya. Ini menjadi sebuah dinamika yang menarik untuk kita sikapi dalam konteks sekarang dan juga ke depan. Karena Amerika ini kan seperti tadi Mas Yusuf sampaikan, unpredictable gitu. Apalagi sekarang dengan kondisi tensi geopolitik yang begitu terus eskalatif di konteks global termasuk Amerika dengan Iran dan lain-lain, ini menjadi perhatian khusus buat kita. Poinnya adalah dunia usaha akan terus membuat penghitungan yang kalkulatif dan terukur untuk tahun berjalan ini, Mas Pras. Sambil Ya. tentunya kita berharap bagaimana diversifikasi ekspor untuk pasar global dan kemudian juga untuk penguatan ekonomi domestik dengan menurunkan cost of doing business. Tapi kan ini sesuatu yang tidak bisa serta-merta Mas Pras. Karena kalau kita Oke. lihat volume perdagangan Indonesia dengan Amerika di tahun 2025 kemarin kira-kira di angka 30 miliar US dollar. Itu kira-kira setara dengan 10% dari total nilai ekspor kita. Karena di tahun 2025 kita mencapai angka hampir 290 miliar US dollar dan kira-kira 10%-nya itu ke Amerika. Ya. Dan menariknya lagi adalah ekspor barang-barang kita ke Amerika itu adalah komoditas-komoditas yang padat karya. Artinya kemudian ketika terjadi konstruksi pasar di Amerika, maka yang terimpact selanjutnya adalah tentunya berbicara masalah padat usaha yang padat karya. Artinya itu berbicara masalah job creation. Nah, kalau kita lihat kemudian tarif 15% itu kan ada dua hal yang perlu kita cermati. Satu, bagaimana willingness dan ability to pay-nya pasar di Amerika. Karena sebenarnya tarif pajak ini kan dibebankan pada pembeli akhir. Tapi pembeli akhir ini akan berpengaruh terhadap volume perdagangan kita. Karena misalnya nih diterapkan tarif yang tinggi, tentunya volume pembeliannya juga akan otomatis turun. Ketika volume pembeliannya turun, otomatis juga volume perdagangannya akan turun. Oke. Itu yang pertama tentang bagaimana willingness dan ability to pay-nya dari masyarakat pembeli Amerika itu sendiri. Yang kedua adalah berbicara masalah competitiveness kita dengan negara-negara pesaing yang secara langsung head to head. Itu misalnya kita dengan Vietnam dan Thailand misalnya. Nah, sepanjang itu bisa kita jaga dengan baik, sepanjang itu kita bisa manage dengan baik, maka saya pikir
volume perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika sebesar 30 miliar US dollar itu bisa terjaga dengan baik dan harapan kita di tahun 2026 ini bisa mengalami peningkatan. Demikian Mas Pras. Oke, nah dari perkembangan dinamika politik saat ini lantas bagaimana Mas Yusuf Anda melihat perkembangannya begitu? Tadi Anda sempat juga meng-highlight dari sikap Presiden Trump sendiri yang kadang sering berubah begitu, dinamikanya kan masih terus terjadi. Sekarang fokus mungkin sedang perang di kawasan Timur Tengah. Anda melihatnya bagaimana nanti nasibnya meskipun kita tahu ada tenggat waktu 90 hari begitu? Ya, yang pasti tekanan dari publik Amerika Serikat itu akan tinggi, sehingga karena kalau kita lihat kan fokus dari pemerintahan Trump saat ini kan ada dua ya. Yang pertama mengenai tarif resiprokal Trump, dan yang kedua adalah mengenai terlibatnya ya Amerika Serikat untuk konflik geopolitik saat ini, meskipun mungkin keterlibatannya tidak secara langsung. Oke. Jadi karena adanya tekanan publik, maka bukan tidak mungkin ya proses dari penentuan ataupun negosiasi-negosiasi ini kemungkinan juga akan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagaimanapun juga kita tahu bahwa sebelum kemudian Trump menetapkan tarif, ada beberapa kelompok pengusaha ataupun masyarakat di dalam negerinya Trump yang sebenarnya tidak setuju gitu ya dengan pengenaan tarif ini. Kenapa kemudian tidak setuju? Ya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit, disinggung sedikit oleh Pak Ajib mengenai tadi willingness to pay. Ya. Karena tarif ini kan nanti dibebankan ke konsumen akhir. Jadi ketika konsumen akhirnya ini biayanya meningkat, maka itu juga akan mempengaruhi kemampuan membeli mereka. Sementara kondisi dari Amerika Serikat itu sendiri masih tidak terlalu menentu karena tadi ada faktor geopolitik dan juga faktor dinamika trade war ya antara Amerika Serikat dengan China. Jadi singkatnya sebenarnya memang ini tidak akan mudah ya negosiasinya, karena tadi ada tekanan-tekanan dari publik yang perlu diakomodasi, dan saya kira juga Trump tidak mau kehilangan legitimasi politiknya dia gitu ya, karena misalnya ternyata tekanan dari publik ini cukup tinggi, bukan tidak mungkin juga maka akan ada perubahan kembali gitu, termasuk di dalam mengenai tarif ini. Dan saya kira kalau kita bicara momentum ya, adanya keputusan MA sebenarnya ini adalah momentum yang sangat baik. Dan juga tadi sudah disinggung bahwa Amerika Serikat sudah sepakat untuk sementara waktu ya menurunkan ke 15%. Momentum ini harusnya dijaga, terutama dalam konteks menegosiasikan ulang beberapa hal-hal yang perlu dinegosiasikan ulang, termasuk dalam ketentuan-ketentuan detail yang disebutkan di dalam ketentuan agreement reciprocal tariff itu. Seperti misalnya adanya ketentuan ekspor Amerika Serikat itu selalu diuntungkan gitu ya dengan adanya kebijakan ART. Lalu juga ketentuan misalnya sertifikasi, kemudian ada ketentuan TKDN. Nah ini hal-hal ini kalau menurut kami juga perlu dilihat kembali, dinegosiasikan kembali, dan adanya momentum itu seharusnya kayak semacam menjadi jeda waktu yang sedikit bertambah bagi pemerintah untuk melihat kembali negosiasinya apakah kemudian menguntungkan secara lebih utuh gitu ya ke pemerintah atau tidak. Seperti itu mungkin Mas Pras. Baik, lantas dengan adanya kondisi seperti saat ini kemudian ada beberapa produk kita yang juga bisa diekspor dengan tarif yang 0%, ini akan memberikan keuntungan sendiri bagi pelaku usaha atau tidak, atau kita harus lebih optimal lagi. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Ajib dan Mas Yusuf ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan pemirsa, berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia di tahun 2025. Ini dia beberapa negara, diantaranya posisi China ini sekitar 24,02%, kemudian ASEAN 19,12%, Amerika Serikat sendiri 11,47%, sementara Uni Eropa 7,15%, India 6,79%,
sementara gabungan beberapa negara lainnya mencapai 31,45% untuk pangsa pasar dari ekspor Indonesia. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat dari tahun 2024 26,54 miliar dolar Amerika Serikat, di tahun 2025 ada kenaikan menjadi 30,96 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ya dari sisi kinerja ekspor kita mengalami peningkatan begitu ya dari tahun sebelumnya begitu di tahun 2025. Apakah ini menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan dengan tarif resiprokal yang sudah disepakati atau ditetapkan sekitar 15% pasca dianulirnya dari kebijakan Presiden Donald Trump oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat? Kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Mas Yusuf Reni Manilet. Ya itu dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ada kebijakan ekspor produk kita bisa 0% yang masuk di Amerika Serikat untuk beberapa komoditas tertentu nih Pak Ajib. Anda melihat ini lagi-lagi peluang yang masih bisa dioptimalkan kah, atau kita masih perlu juga penyesuaian dalam artian batasan-batasan, persyaratan-persyaratan untuk masuk ke Amerika Serikat begitu Pak Ajib? Ya, seharusnya kita fokus pada peningkatan kualitas produk kita, Mas Pras. Pertama adalah keunggulan tentang ada sekitar 1.819 produk itu yang 0%, yang 0%. Oke. Ini yang kemudian kita perlu cermati dengan baik sehingga kita bisa mengoptimalkan komoditas-komoditas tersebut, Mas Pras. Kedua, itulah berbicara masalah tadi Mas Pras sampaikan bahwa sekitar 11% dari total ekspor kita itu adalah ke Amerika. Dan sekali lagi Mas Pras, menariknya adalah beberapa komoditas itu justru menjadi andalan untuk kita bisa menyerap tenaga kerja. Sebagai contoh misalnya, ketika tekstil ekspor ke Amerika, itu tekstil di Indonesia itu menyerap tidak kurang dari 2,7 juta tenaga kerja. Nah, kondisinya kemudian perlu menjadi perhatian pemerintah. Kita selain fokus berbicara masalah volume, kita fokus pada komoditas-komoditas yang padat karya. Dan saya pikir kita memiliki keunggulan komparatif di sini, makanya kita harus langsung comparingnya dengan mana? Dengan Vietnam maupun dengan Thailand. Sehingga pemerintah kemudian harus fokus memberikan insentif terbaik di dalam negerinya, sehingga ketika produknya itu selesai dari kita dan siap ekspor ke Amerika misalnya, maka sekali lagi persaingan kita bukan berbicara dengan negara lain, tapi dengan negara terdekat kita di ASEAN, yaitu di Vietnam dan Thailand. Nah, poin-poin ini yang perlu kita cermati dengan baik, Mas Pras. Jadi sekali lagi dalam kondisi dinamika negosiasi agreement on reciprocal tarif antara Indonesia dengan Amerika, sekali lagi Indonesia bisa mengoptimalkan potensi-potensi keunggulan yang dipunyainya, dan kita bisa sekali lagi mengoptimalkan keuntungan-keuntungan yang ada di program menuju ratifikasi 90 hari ke depan. Demikian Mas Pras. Nah, lantas kalau dari sisi hambatan non tarif Mas Yusuf, menurut Anda bagaimana begitu? Apakah ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri dari kita, meskipun tadi sempat disebutkan juga ada TKDN di sana begitu Mas Yusuf? Iya, jadi tadi disinggung bahwa keputusan untuk meningkatkan ya daya saing itu akan ditentukan tidak hanya dari tarif saja, tetapi juga dari non tarif ya. Tadi disinggung oleh Pak Ajib bahwa fokusnya sekarang adalah meningkatkan kualitas untuk kemudian bisa memenuhi standar, terutama untuk produk-produk ekspor yang akan masuk ke Amerika Serikat. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Amerika Serikat ini adalah salah satu negara yang ketentuan non tarifnya itu cukup banyak gitu ya. Jadi karena banyak ketentuan non tarif, maka ketentuan itulah yang juga harus dipenuhi oleh pangsa pasar ekspor Indonesia yang mau masuk ke Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara produk existing, oke, mungkin ini bisa semacam menjadi posisi tawar ya, posisi tawar yang cukup baik dengan adanya tarif 0% tadi ya. Tetapi mereka yang kemudian mungkin baru akan memanfaatkan ya momentum penurunan tarif ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah, dan harapannya sebenarnya juga negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat saat ini juga bisa masuk ke teknis-teknis yang sifatnya non tarif gitu. Karena bagaimanapun juga kan sebenarnya non tarif barrier ini yang juga ikut menentukan apakah kita bisa meningkatkan volume perdagangan atau tidak ya. Karena tarif itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa tahun ke belakang sebenarnya trennya itu menurun gitu. Nah, tetapi untuk non tarifnya tunggu dulu gitu, masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, termasuk di dalamnya untuk produk-produk
ekspor Indonesia ke Amerika Serikat seperti itu. Hmm. Nah, di sisi lain kalau kita bicara juga tadi mengenai TKDN ya. Jadi ya kita pahamlah bahwa TKDN ini kan selama ini digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk memastikan bahwa nilai tambah dari suatu produk itu cukup tinggi. Nah, hanya memang betul bahwa ada semacam bentuk yang perlu dievaluasi dari TKDN, tetapi sebenarnya itu tidak boleh mengecilkan upaya pemerintah dalam terus meningkatkan proses TKDN. Selama ini TKDN ini kami rasa udah relatif berhasil, terutama ketika misalnya pemerintah menjalankannya untuk produk ponsel misalnya, itu kan sudah cukup berhasil. Nah, kalau seandainya misalnya ini diturunkan, ini kan semacam setback gitu ya dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Jadi untuk memastikan tadi ya masalah nilai tambah ekspor kita itu juga baik, yang tentu dan juga memberikan implikasi yang cukup positif untuk bisnis di dalam negeri. Saya kira hal-hal teknis termasuk di dalamnya mengenai TKDN itu juga perlu menjadi bagian yang perlu dinegosiasikan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam tadi ya meningkatkan nilai tambah mereka, seperti itu mungkin Mas Pras. Oke. Pak Ajib, sedikit lagi kalau kita bicara mengenai impor tadi, kesiapan Indonesia sendiri pelaku usaha, Apindo melihat begitu bagaimana untuk bisa meningkatkan tadi nilai tambah, kualitas begitu, sementara ada tenggat waktu kan 90 harian ya. Apakah dalam jangka pendek masih bisa kita kejar sehingga bisa kita optimalkan untuk meningkatkan kinerja ekspor ke Amerika Serikat ataupun memanfaatkan momentum ini, atau bagaimana Pak Ajib Anda melihatnya? Ya, kita fokus terus melakukan komunikasi dengan pemerintah. Karena sekali lagi berbicara masalah kualitas ini juga berbicara masalah low cost of doing business sebenarnya, Mas Pras. Karena ketika kemudian pemerintah bisa mendorong sebuah ekosistem regulasi dan ekosistem bisnis yang mendorong low cost of doing business, maka konversi dari keuntungan tersebut bisa kita naikkan menjadi sebuah kualitas yang lebih baik untuk setiap produk yang kita dorong ke Amerika misalnya, Mas Pras. Tapi satu hal yang perlu kita apresiasi dari pemerintah adalah pemerintah ini kan sudah melakukan semua daya upaya untuk membuat negosiasi terbaik, baik dari sisi pendekatan politik maupun ekonomi. Contoh, berbicara pendekatan politik, bahkan Presiden Prabowo masuk ke dengan segala dinamikanya adalah masuk ke Board of Peace misalnya. Itu kan sebuah langkah politik tapi memberikan impact bahwa Pak Prabowo ingin membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka dalam konteks ekonomi misalnya, sehingga kita berikan ruang yang lebih leluasa. Kemudian dalam konteks ekonominya misalnya, ketika pemerintah berkomitmen menggeser impor dari beberapa komoditas yang memang kita belum bisa produksi 100% misalnya untuk minyak misalnya. Karena lifting minyak kita masih di angka 600.000 barel per hari, padahal kebutuhan kita lebih dari 1,2 juta misalnya. Yang tadinya kita dari Singapura kemudian pindah ke Amerika. Artinya penggeseran komoditas untuk impor dari negara lain ke Amerika inilah bagian dari negosiasi untuk kita mendapatkan tarif terbaik dalam ART ini. Kemudian misalnya kita juga impor untuk beberapa produk pertanian yang faktanya kita belum punya skala ekonominya. Misalnya untuk kapas misalnya, kemudian untuk kedelai misalnya. Kita setiap hari itu makan tempe misalnya, tahu misalnya, itu kan bahan dasarnya dari kedelai, nah itu kita impor dari Amerika. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang kita apresiasi dari pemerintah yang melakukan semua daya upaya untuk negosiasi terbaik. Tapi faktanya begini, bukannya kita merasa inferior, Mas Pras, tapi faktanya adalah negosiasi antara Indonesia dengan Amerika ini adalah negosiasi antara kekuatan ekonomi nomor 1 dunia dengan 14 dunia gitu, dengan 26 triliun US dollar dengan 1,3 triliun US dollar, Mas Pras. Artinya hal terbaik apapun yang didapat oleh pemerintah, dunia usaha akan membuat penyesuaian-penyesuaian terbaik yang selanjutnya kita fokus pada yang produktif, yaitu apa? Yang bisa kita lakukan untuk mendorong law of doing business di dalam negeri, kira-kira begitu. Baik, itu dia yang perlu diturunkan, berarti lagi-lagi high cost ekonomi Indonesia begitu, dan rantai pasoknya di dalam negeri, yang sehingga akan memudahkan lagi dunia usaha untuk bisa melakukan produktivitas, pendistribusian dan lain-lain. Pak Ajib, kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ajib. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Yusuf. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.